Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Bersama saya Yuni Marito Simawara. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.3 demonstrasi kontekstual pada modul visi guru penggerak. Adapun tujuan pembelajaran pada modul ini yaitu 1. Mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. Menyusun bakja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Setelah melakukan refleksi mandiri, maka saya dapat menyimpulkan bahwa harapan dan cita-cita saya untuk murid, rekan pendidik, dan komunitas sekolah adalah 1. Untuk murid. Pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tapi juga afektif dan psikomotorik. Siswa saya harus memiliki dimensi profil pelajar Pancasila, memiliki kreativitas dan keterampilan dalam menggunakan TIK. Untuk rekan pendidik harus mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berhamba pada murid. Pendidik harus menguasai TIK dan menerapkan model pembelajaran yang variatif dan menyenangkan. Ketiga, untuk komunitas sekolah. Komunitas sekolah harus membudayakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun untuk membentuk budi pekerti yang luhur. Komunitas sekolah juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, masyarakat, dan instansi lainnya. Sebelum menyusun visi, untuk mempermudah saya melangkah menuju bakja, saya sudah menganalisis ATAP. ATAP merupakan akronim dari aset, tantangan, aksi, dan pelajaran. Adapun analisis ATAP yang sudah saya lakukan meliputi aset. Adapun aset yang ada di sekolah saya, 1. Mayoritas warga sekolah pemeluk agama Islam. 2. Sekolah saya memiliki kitab suci Al-Quran. 3. Mempunyai guru mengaji di sekolah. 4. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti fasilitas Wi-Fi, laptop, Chromebook, serta laboratorium dan pendidik yang mau belajar mengembangkan diri. Tantangan 1. Kitab suci Al-Quran hanya jadi aset perpustakaan. 2. Chromebook hanya digunakan saat asesmen murid. 3. Akses jaringan internet yang kurang bagus. 4. Minat dan motivasi belajar siswa rendah, karena pendidik masih ada yang menggunakan model pembelajaran konvensional karena pendidik belum menguasai teknologi. Aksi 1. Melakukan gerakan mengajar Al-Quran tiap minggu. 2. Membuat kegiatan pembelajaran menggunakan platform pendidikan dengan memanfaatkan Chromebook. Kegiatan ini menggunakan akun Belajar ID untuk mengakses alat Google Workspace for Education seperti Google Docs, Google Slide, Google Classroom, Google Site, serta Quizzes dengan mode online dan offline. Selain itu, kegiatannya berupa pembuatan desain atau bahan ajar menggunakan Canva for Education untuk guru dan murid. Adapun pelajaran yang dapat diambil adalah 1. Guru dan siswa menyadari pentingnya keimanan untuk ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. 2. Dengan kegiatan ini mampu menginspirasi rekan sejawat untuk mengubah model pembelajaran yang semula konvensional menjadi lebih variatif dan mengkombinasikannya dengan media pembelajaran, sehingga yang awalnya motivasi belajar siswa rendah berubah menjadi lebih meningkat. 3. Siswa menyadari bahwa pembelajaran menggunakan teknologi akan lebih menyenangkan dan meningkatkan kreativitas. Siswa menyadari pentingnya memiliki keterampilan TIK di era industri 4.0. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Intinya, inquiry apresiatif mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya. Adapun visi saya sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, kreatif, dan terampil memanfaatkan TIK.
Adapun prakarsa perubahan adalah meningkatkan kemampuan mengaji siswa, meningkatkan kreativitas dan keterampilan peserta siswa melalui gerakan mengaji dan pemanfaatan platform pendidikan. Adapun tahapan bakca yang sudah saya susun yaitu 5 tahapan. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Selanjutnya, ambil pelajaran untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi adalah narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, serta atur eksekusi untuk membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun tahapan bakja yang telah saya buat, yang pertama, buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaannya yaitu 1. Mengapa siswa harus lancar mengaji? 2. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan mengaji siswa? Adapun jawabannya, yang pertama, siswa yang paham Al-Quran akan menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. 2. Melakukan kegiatan belajar mengaji di sekolah. Pertanyaan selanjutnya. 1. Bagaimana melihat kreativitas dan keterampilan siswa? 2. Bagaimana meningkatkan kreativitas dan keterampilan belajar siswa? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah 1. Melakukan dialog dengan kepala sekolah dan kolaborasi dengan rekan sejawat. 2. Melakukan penelusuran untuk mengetahui kreativitas dan keterampilan siswa melalui angket. 3. Melakukan model pembelajaran yang bervariasi. 4. Melakukan pencarian referensi dan mengamati praktik-praktik terbaik dalam meningkatkan kreativitas dan keterampilan siswa. Tahapan bakja yang kedua adalah ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya, 1. Adakah guru yang bisa mendampingi siswa belajar mengaji? 2. Kegiatan pembelajaran apa yang memotivasi siswa agar tidak bosan selama pembelajaran? 3. Siapakah guru yang terbiasa dalam memanfaatkan TIK dan secara konsisten menggunakan TIK dalam pembelajaran di kelas? 4. Platform pendidikan apa saja yang diadopsinya dalam proses pembelajaran? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya yaitu 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah, guru sarjana agama, serta seluruh dewan guru. 2. Kegiatan yang menyenangkan, variatif, dan berpihak kepada murid. 3. Mencari tahu guru yang terbiasa dalam memanfaatkan TIK dan secara konsisten menggunakan TIK dalam pembelajaran di kelas dan belajar dari guru tersebut. Platform pendidikan yang diadopsinya adalah Google Workspace for Education. Quizzes. Selanjutnya, gali mimpi. Adapun pertanyaan utama adalah 1. Apa saja yang dilakukan dalam kegiatan mengaji? 2. Apakah pemanfaatan platform pendidikan dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan siswa? 3. Bagaimana caranya agar platform pendidikan dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lainnya? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, belajar berdoa, wudhu, praktek sholat, belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar secara tartil. 2. Melakukan pembuatan lembar observasi yang mencatat kreativitas dan keterampilan siswa. 3. Melakukan kolaborasi dengan rekan guru dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran berbasis TIK. 3. Mencari referensi tentang cara mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, 1. Bagaimana cara mengatur kegiatan mengaji agar berjalan dengan intens? 2. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk memulai membiasakan pemanfaatan platform pendidikan dalam pembelajaran? 3. Aplikasi apa yang digunakan dalam pembelajaran berbasis TIK? 4. Bagaimana upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan pemanfaatan platform pendidikan?
Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu satu, menyusun jadwal mengaji yang intens. Kedua, menyusun jadwal pembelajaran di kelas yang memerlukan penggunaan Chromebook agar guru bisa bergantian menggunakannya. Tiga, mengeksplorasi dan memilih platform pendidikan dalam pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pelajaran yang diajarkan. 4. Google Workspace for Education, Canva, dan Quizzes. 5. Membiasakan diri secara konsisten dan berkelanjutan memanfaatkan platform pendidikan dalam pembelajaran di kelas, serta membuat dokumentasi hasil pencapaian berisi kreativitas dan keterampilan siswa. Tahapan baca yang terakhir adalah atur eksekusi. Adapun pertanyaannya yaitu 1. Siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan rencana kegiatan mengaji ini dan memonitor pelaksanaannya? 2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan platform pendidikan dalam kelas? Siapa yang terlibat dan siapa yang memonitor pelaksanaan dan kapan dilaksanakan? Alat yang dibutuhkan dan siapa saja yang melaksanakan kegiatan tersebut? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Utamanya adalah siswa dan guru mengaji. Kepala sekolah dan seluruh wali kelas akan memonitor dan mengawasi kegiatan mengaji. 2. Berkolaborasi dengan operator sekolah, tata usaha, dan guru bidang studi dalam menggunakan platform pendidikan. Mengevaluasi kegiatan, merencanakan kegiatan dengan variasi yang berbeda setiap bulannya, dan pelaksanaannya dimulai dari awal semester genap tahun 2023. Adapun fasilitas yang dibutuhkan adalah listrik, proyektor, laptop, Chromebook, dan Wi-Fi. Demikian penerapan paradigma inquiry apresiatif dengan menyusun bakja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah saya buat untuk kemudian menjalankannya. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.